Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Yogaswara dari UT Jambi dengan NIM 501162696. Di sini saya akan menjawab terkait diskusi kita di sesi 10. Adapun diskusinya yakni adalah yang pertama, eh, silahkan disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antar negara Indonesia dengan beberapa negara maju pada dua artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Sampaikan paparan Anda dengan menjadikan modul sebagai acuan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai kesan kami. Secara keseluruhan, kesan kami terhadap implementasi pembelajaran kelompok ini sangat positif. Kami bangga bahwasannya walaupun kami terpisah oleh jarak, anggota kelompok tetap aktif dan saling berbagi ide dan terus berkolaborasi dengan semangat yang tinggi. Saya melihat di sini sebagai bukti bahwa kami telah berhasil membangun tim kami untuk bekerja secara efisien, melihat kontribusi real time setiap anggota dengan menggunakan Google Docs yang menjadi penyelamat kami untuk mengerjakan tugas dan juga dalam menjaga transparansi setiap revisi dan proses penulisan. Namun kami menghadapi kendala yang tidak terhindarkan seperti waktu, kemudian jarak. Karena kendala ini kami bertekad untuk menemukan titik temu bagi pertemuan kami, yakni dengan melakukan via Zoom meeting untuk berdiskusi mengenai tugas. Akibatnya sebagian besar komunikasi kami terbatas pada chat ataupun di Google Docs, yang terkadang ini menimbulkan miskomunikasi karena sulitnya menangkap nada atau konteks diskusi yang cepat dan tepat. Kami juga merasa alur pengambilan keputusan menjadi sedikit lebih lambat karena harus dilakukan secara sinkron. Oleh karena itu, saran perbaikan dari saya yakni fokus pengerjaan ulang proses online kami. Kami perlu lebih disiplin dalam menggunakan fitur mode komentar dan saran di Google Docs untuk memastikan masukan kami jelas dan terarah. Selain itu, kami juga menyarankan untuk mengaturkan jam check-in. Di sini maksudnya adalah jam untuk pertemuan tatap muka seperti Zoom meeting setiap minggu maksimal 30 menit, karena waktu ini tidak akan kami gunakan untuk pengerjaan teknis, namun khusus untuk menyepakati prioritas, memecahkan kebuntuan dan juga emosional agar ikatan tim tetap kuat sehingga kami dapat mengatasi kendala jarak jauh secara lebih efektif. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan yang kedua terkait analisa komparasi struktur kurikulum dalam dua artikel yang ada di sesi 10 mengenai komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dan negara maju. Sebelumnya, sistem pendidikan dasar ini merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan kompetensi generasi penerus bangsa. Menurut studi komparatif, sistem pendidikan dengan negara-negara maju seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang, kita dapat mengidentifikasi keunggulan struktural dan filosofis yang mendasari keberhasilan mereka di tingkat global, sekaligus merefleksikan posisi dan arah kebijakan kurikulum yang akan diterapkan di Indonesia. Analisis ini didasarkan pada dua artikel ilmiah yang mengulas perbandingan tersebut, menyoroti perbedaan mendasar dalam filosofi, beban belajar, hingga sistem evaluasi. Adapun perbedaan paling mendasar antara struktur kurikulum Indonesia dan negara maju ini terlihat dari filosofi inti yang dianut. Sistem Indonesia seringkali diwarnai oleh semangat kompetensi dan persaingan. Seperti di sekolah kami khususnya itu untuk persaingan sangat ketat karena orang tua pun
membuat anak untuk bersaing dengan sesama temannya. Ini merupakan, menurut saya ini merupakan perilaku positif ya dari orang tua, karena orang tua mendorong anaknya untuk terus belajar, jangan kalah dengan teman-teman sebayanya. Tapi ini sangat berbeda dengan yang ada di Finlandia. Finlandia ini secara tegas itu menjadikan prinsip kesetaraan itu sebagai pilar utama kurikulum. Sistem mereka itu dirancang untuk mengurangi kesenjangan, tidak ada persaingan ataupun kompetisi, karena Finlandia ini memastikan untuk setiap anak menerima dukungan yang dibutuhkan dan juga menghilangkan tekanan akademik yang tidak perlu. Sebaliknya, Korea Selatan dan Jepang menekankan pada pengembangan identitas nasional, kedaulatan dan juga pembentukan kepribadian yang utuh melalui kesempatan yang sama. Namun Korsel dikenal dengan kurikulum yang sangat intensif dan sangat mempunyai disiplin tinggi. Ini mendorong siswa untuk mengambil pelajaran tambahan di luar jam sekolah formal dan juga menciptakan beban akademis yang sangat berat. Struktur kurikulum juga dapat diukur dari beban belajar mingguan dan cara siswa untuk dievaluasi. Perbedaan di sini, struktur kurikulum di Indonesia umumnya menetapkan beban belajar sekitar 40 jam per minggu kurang lebih. Jumlah ini tergolong tinggi jika kita bandingkan dengan Finland yang membatasi jam pelajaran itu hanya kurang lebih 30 jam. Pendekatan Finlandia ini memungkinkan waktu yang lebih banyak bagi siswa untuk beristirahat dan juga untuk mengeksplorasi diri dan juga mengembangkan minat siswa agar sejalan dengan prinsip kesehatan mental dan juga kesejahteraan yang diterapkan di Finlandia. Perbedaan ini juga sangat mencolok terletak pada sistem evaluasi. Di Indonesia, walaupun di kurikulum Merdeka zaman Pak Nadiem tidak ada yang namanya naik tinggal kelas, namun perankingan masih juga banyak diterapkan di sekolah, terkhusus sekolah saya. Di kelas saya, kenapa saya sangat setuju bahwa ada perankingan, karena menurut saya siswa akan lebih semangat dalam mengejar prestasi di akademik dan juga menambahkan minat belajar siswa juga. Terkadang di sekolah saya itu berada di desa, sangat untuk menjadi juara satu itu sangat bergengsi. Siswa sangat rajin di dalam kelas dan juga di luar kelas pun siswa mengikuti les. Itu dikhususkan orang tuanya karena untuk mengejar prestasi di akademik. Kemudian ini kontras dengan di Finlandia. Secara struktural, Finlandia menghilangkan sistem tinggal kelas dan perankingan siswa. Mereka percaya bahwa pemberian tugas yang berlebihan dapat membebani mental siswa sehingga metode pembelajaran yang lebih diarahkan pada eksplorasi dan problem solving daripada menghafal. Kemudian pilar terpenting dalam struktural kurikulum adalah kualitas guru. Ya, kurikulum yang menopang kualitas pendidikan dasar di negara maju adalah kualifikasi guru. Finland secara struktural menempatkan profesi guru itu di minimal S2, magister untuk semua guru. Namun di Indonesia hanya diwajibkan minimal itu S1. Ini sangat berbeda, apalagi di masa sekarang, di masa perekrutan P3K. Banyak sekali guru yang pendidikan S1-nya itu bukan di bidang pendidikan. Ada yang di bidang ekonomi, ada bidang hukum, pun di bidang kesehatan ada, tapi masih tetap bisa menjadi guru. Itu sangat membingungkan bagi saya. Kenapa sudah ada contoh yang jelas dan nyata di negara maju bahwasanya guru itu dikhususkan untuk sarjana dalam kependidikan, bukan sarjana yang lainnya.
Nah, ini mencerminkan investasi besar pada kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan di Finlandia. Karena pendidikan tinggi di S2 itu mencerminkan kualitas SDM Finlandia untuk memastikan bahwa pengajar memiliki pemahaman pedagogik dan subjek materi yang mendalam untuk menerapkan kurikulum. Nah, di Indonesia tadi sudah saya jelaskan bahwasanya guru di Indonesia minimal sarjana S1, bisa juga D3. Namun ini tidak diwajibkan dalam bidang kependidikan. Karena apa? Banyak khususnya di kabupaten kami dan juga di sekolah kami pun ada guru yang bukan dalam bidang kependidikan namun diangkat menjadi P3K sebagai guru gitu loh. Itu sangat-sangat aneh bagi kami. Namun itu adalah kebijakan pemerintah kita. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian secara keseluruhan komparasi ini menunjukkan bahwa meskipun kurikulum Indonesia sudah berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur, strukturnya masih cenderung kompetitif, memiliki beban belajar tinggi dan juga menggunakan sistem evaluasi yang memilah. Model Finlandia menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana kesetaraan, beban belajar yang wajar, dan kualitas guru yang tinggi. Ini dapat menciptakan sistem pendidikan yang berhasil secara global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Bila fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.